Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini di media sosial lagi rame nih pembahasan masalah akidah, teman-teman ya. Padahal akidah ini adalah pembahasan akidah ini sangat penting sekali di agama kita ini ya. Terutama masalah asma wa sifat ya, tentang sifat-sifat Allah ya. Ada sebagian mereka yang menolak sifat-sifat Allah ini, kemudian mentakwilnya. Kemudian ada juga dari ustadz-ustadz kita yang bermanhaj salafi ini menetapkan ya sifat-sifat Allah ini sesuai dengan yang Allah kabarkan ya melalui Al-Quran dan juga melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di depan saya sekarang ini sudah ada buku teman-teman ya, buku atau kitab terjemah ya, yang bisa dijadikan teman-teman sebagai referensi ya untuk mengenal syara akidah ini ya menurut para salaf ya, salafus soleh dan juga para sahabat, seperti apa sih pemahaman mereka, keyakinan mereka mengenai akidah Islam ini ya. Buku ini berjudul Syarah Akidah Wasithiyah. Ini adalah karya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian disarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Buku ini menjelaskan tentang masalah akidah, terutama asma wa sifat, kemudian qada dan qadar, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kiamat kubro, ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karamah wali dan lain-lain ya. Pembahasannya sangat lengkap di sini. Kemudian dan juga bantahan-bantahan untuk mereka yang menolak sifat-sifat Allah ya, disertai dengan dalil-dalil dan hujah yang kuat. Kemudian sebelumnya saya bacakan dulu ya untuk sinopsis dari buku ini. Buku ini atau buku Induk Akidah Islam ini adalah terjemahan dari Syarah Akidah Wasithiyah, sebuah kitab yang tuntas membahas pokok-pokok fundamental akidah Islam sebagaimana yang dibakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Di antaranya pembahasan tentang tauhid ya, asma wa sifat ya yang sekarang lagi rame ini. Kemudian qada dan qadar, hari akhir, iman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sikap terhadap para sahabat ya, syafaat di hari kiamat, sikap terhadap karomah para wali, dan rincian masalah bid'ah dalam agama. Baik, langsung saja kita ini ya review seperti apa isi di dalam buku ini ya, atau Syarah Akidah Wasithiyah ini. Langsung aja simak videonya berikut ini. Baik teman-teman, jadi ini dia ya buku Syarah Akidah Wasithiyah ya, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini adalah edisi terjemah ya, sehingga kita bisa mempelajarinya lebih gampang ya, dengan gaya bahasa yang lebih mudah dipahami ya. Kitab ini disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Untuk penerbitnya adalah Darul Haq ya, ini. Ya. Ini adalah buku Induk Akidah Islam ya. Di pembahasan di kitab ini diantaranya adalah asma dan sifat Allah, qada dan qadar ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kiamat kubro, ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karomah wali dan lain-lain ya. Ini adalah edisi terbaru teman-teman ya, cetakan terbaru. Dan ini cover lamanya ya, ini yang cover lama. Sebelum cetakan sebelumnya ini seperti ini ya bukunya, buku Induk Akidah Islam ya. Dan ini adalah yang terbaru seperti ini. Bagian depan covernya menggunakan hard cover ya, jadi lebih tebal ini, lebih aman juga, gak gampang lungset gitu ya. Kemudian langsung saja kita ke halaman depan ya. Oke. Wow, berat banget teman-teman ya, sekiluan lebih mungkin ini, 1,5 mungkin ya. Jadi ini ada kata pengantar dulu ya. Pengantar Departemen Ilmiah ya.
Kemudian ada biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya di sini untuk kita agar lebih mengenal siapa sih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu. Nah, di sini penjabarannya mulai dari nasab, kelahiran beliau ya. Kemudian guru-gurunya, karya tulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Di antara kitab-kitab beliau ya di sini banyak banget. Oke. Ini ya, biografinya cukup panjang banget. Kemudian ini yang kedua, biografi dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, nasab dan kelahiran beliau ya. Beliau ialah yang mulia Syekh, seorang ulama terkemuka, ahli tahqiq, ahli fikih, ahli tafsir, seorang yang warok dan zuhud. Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman, dari keluarga Al-Utsaimin, dari Al-Wahbah, dari keturunan Bani Tamim. Ini ya, ini dari biografi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang mensarah kitab akidah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Mulai dari kelahiran beliau, kemudian aktivitas beliau mengajar di Arab Saudi ya. Kemudian hasil karya beliau ya. Kemudian ada daftar istilah ilmiah. Nah, di sini disediakan istilah-istilah ya yang mungkin nanti kita jumpai setiap pada ini ya, pada pembahasan tiap babnya itu biasanya ada istilah-istilah yang mungkin kita kurang begitu familiar. Nah, di sini ada istilah, daftar istilahnya di sini, dan ada apa artinya apa dijelaskan di sini. Jadi kita lebih mudah ya. Baik, ini ya daftar istilahnya. Kemudian pengantar pensyarah. Nah, kita sampai di daftar isi teman-teman sekarang. Nah, ini dia daftar isinya. Dimulai dengan masalah tauhid ya, macam-macam tauhid ya, pembahasan tentang tauhid ya, pembagian yang menjadi 3 itu di sini dijelaskan di sini ya. Ini yang salah satu banyak diperdebatkan ya, masalah tauhid ini ya. Di sini dijelaskan di sini ya, masalah tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat ya. Kemudian syarah akidah wasitiyah. Nah, kita masuk ke syarah akidahnya di sini, mulai halaman 19. Nah, di sini mukadimah Ibnu Taimiyah, kemudian pembahasan tentang basmalah, tafsir alham ya, atau pujian bagi Allah. Kemudian yang dimaksud dengan hidayah dan agama yang benar, halaman 24 teman-teman ya. Ini sampean biasa baca sendiri ya, ini ya. Halaman pertama ini. Makna alu ya, keluarga Muhammad dan sahabatnya ya. Ya. Kemudian pembahasan tentang iman ya. Ini iman kepada Allah ya, iman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul ya. Ya. Dan ini mulai ada ini ya, bantahan atau jawaban terhadap orang yang tidak memahami keutamaan Abu Bakar ya, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dihubungkan dengan Isa bin Maryam ya. Nah, ini pembahasan pertama saja ini sudah sangat apa ya, sangat menarik sekali ya teman-teman ya pembahasannya. Kemudian tentang takdir ya, iman kepada sifat-sifat yang Allah sandangkan pada dirinya di dalam kitabnya dan sifat-sifat yang Rasulnya sandangkan padanya. Nah, ini ya, ini yang sekarang ini lagi banyak diperdebatkan ya, tentang sifat-sifat Allah ini ya. Banyak mereka yang menolak sifat-sifat Allah, kemudian mentakwil ya, atau bahkan meniadakan ya, menolak sifat-sifat Allah ya. Padahal Allah sendiri menyandangkan sifatnya, sifat pada dirinya di dalam kitabnya ya, yakni Al-Qur'an ya. Ini mulai pembahasan di sini ya, pembahasan tentang sifat-sifat Allah ya, iman kepada sifat-sifat yang Allah sandangkan pada dirinya. Kemudian ini mulai pembahasan tentang sifat-sifat ya, sifat-sifat Allah.
Kemudian makna-makna tentang takwil ya, takwil, taktil, tahrif ya. Itu apa itu takwil, apa itu tahrif, apa itu taktil ya. Semua di sini penjabarannya sangat lengkap ya, sangat terperinci di sini ya. Zaman kalau baca buku ini pasti ini ya, sangat kagum ya dengan gaya bahasa yang digunakan, sangat ilmiah, kemudian gaya bahasanya itu mudah dipahami ya. Kemudian ini masih tentang sifat ya, ini sampai halaman ini. Kemudian di sini kursi ya, tentang kursi, tempat bagi kedua kaki Allah ya. Ini ayat kursi mengandung 5 nama Allah dan 26 sifat ya. Bantahan terhadap orang yang menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah dalam sifat al-ulu bagi Allah. Ya. Kemudian pembahasan tentang firman-Nya, tiada sesuatu pun yang serupa dengannya. Ya. Sampean bisa ini ya, sambil saya bacakan beberapa poin-poinnya, sampean bisa lihat ya. Ini ya, poin-poinnya yang belum saya baca ya, mungkin terlewati ya, karena saya ambil yang pokok-pokok aja ya. Kemudian sifat cinta atau mahabbah ya, sifat ridho, rahmat ya, sifat wajah ya. Ya ini juga rame nih ya, tentang sifat wajah, al-wajhu bagi Allah ya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menetapkan 2 tangan bagi Allah ya, di sini ya penjelasannya. Kemudian dan juga bantahan-bantahan terhadap orang yang menolak sifat-sifat Allah ya. Iya. Kemudian sifat apa lagi? Ya, penetapan nama bagi Allah ya. Kemudian ada di sini ayat-ayat ya tentang sifat-sifat Allah ya. Di sini tentang beristiwanya Allah di atas arsy ya, di sini ya, definisi, kemudian makna, dan ada juga bantahannya di sini ya. Ada bantahan ahlu sunnah wal jamaah terhadap para ahli taktil atau yang menolak ya. Menetapkan al-ulu atau ketinggian Allah atas makhluk-makhluknya di sini ya. Ini masih pembahasan sampai halaman 400, ini masih tentang sifat teman-teman ya. Jadi memang sangat pelik sekali ya masalah sifat ini ya. Nah, kemudian di sini tentang sunnah Rasulullah SAW ya, pembahasannya kita di sini mulai pembahasan tentang hadis-hadis sifat ya. Tadi kan dari ayat. Nah, sampai di sini pembahasan tentang sunnah Rasulullah SAW ya. Ini berkenaan dengan hadis-hadis ya, mengenai sifat-sifat ya di sini ya. Nah, di sini hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah di sini ya. Sini ya, penetapan ya. Ini penetapan ya semua. Jadi ahlu sunnah itu, ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat Allah ya. Nah, ini hadis. Kemudian kedudukan ahlu sunnah wal jamaah di antara kelompok-kelompok umat yang predikat mereka sebagai yang tengah-tengah. Kemudian tentang iman ya, bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Nah, kemudian kita sampai di pasal tentang beriman kepada hari akhir ya. Nah, ini manusia memiliki 5 fase dan dalil-dalilnya di sini ya. Tentang fitnah kubur ya. Kemudian penjelasan tentang dalil-dalilnya. Tentang kiamat kubro ya di sini ya. Pembahasan tentang kiamat kubro di sini juga dijelaskan teman-teman. Ya. Yang tentunya pembahasannya berdasarkan dengan dalil-dalil yang kuat ya, yang sahih ya, sehingga tidak ada
keraguan di dalamnya ya. Kemudian tentang iman kepada qadar atau takdir Allah ya. Nah, ini tentang takdir ini banyak yang banyak yang salah kaprah ya menilai tentang takdir Allah ini ya. Kemudian sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap para sahabat Rasulullah ya. Nah, ini termasuk bantahan-bantahan mereka yang membenci sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yakni para Syiah ya, berlepas diri dari jalan Rafidhah atau Nawasib ya. Tentang karamah wali ya di sini ya. Nah, ini juga yang sering diperdebatkan ya, karena zaman sekarang ini banyak dari kalangan yang membahas tentang karamah para wali ini ya. Apa sih itu karomah dan seperti apa ciri-cirinya, itu dijelaskan di sini semua ya. Kemudian tentang cara ahlu sunnah dalam beramal ya. Oke, ini sekarang sampai di pasal tentang manhaj ya. Dan yang terakhir ya, ini adalah golongan yang selamat. Asy'ariyah dan Maturidiyah bukan termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Nah, di sini ya. Nah, ini pembahasan di sini ya. Ini mungkin kalau yang baca dari golongan Asy'ariyah atau Maturidiyah, nah ini pasti langsung ini ya. Pasti langsung ngegas ini kalau sudah baca ini ya. Nah, di sini ada penjelasan di sini ya. Nanti sampean baca penjelasan di sini. Kemudian mukadimah ya. Langsung aja kita ke isinya ya teman-teman ya. Tadi daftar isi, sekarang kita langsung ke isinya. Nah, seperti ini ya. Jadi tentang tauhid ya. Pembukaan tadi ya, dan kemudian kita langsung ke isinya. Syarah Aqidah Wasithiyah. Ya, ini kita mulai. Nah, ini syarah mukadimah dari Ibnu Taimiyah. Ya, pembahasan tentang bismillah ya di sini. Nah, kemudian gaya penulisannya seperti biasa teman-teman ya. Jadi untuk hadis-hadis ya, penjelasan tambahan itu ada catatan kakinya di bawah ini ya. Untuk hadis-hadisnya ya, penomoran hadisnya diletakkan di catatan kaki di bawah ya. Nah, ini sifat wajah ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan dalilnya. Ya, ini penjabarannya, dalilnya di sini. Ini hujah-hujahnya di sini ya. Kemudian setelah dipaparkan tentang hujahnya, penulis langsung ini ya, ada menuliskan bantahan-bantahannya ya. Nah, ini, dan ini kita mengetahui kebatilan pendapat mereka bahwa wajib bagi kita menafsirkan lafaz wajah dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Ia adalah wajah yang dimiliki Allah, yang disifati dengan keagungan dan kemuliaan. Nah, ini jadi setelah dijabarkan tentang dalil-dalilnya, kemudian sang penulis memberikan pendapat ya, bantahan-bantahannya dengan ini ya, dengan dalil juga ya. Kemudian kita ke halaman 376 teman-teman ya. Ini tentang ars ya. Ini juga sedang lagi hangat-hangat ya diperbincangkan. Allah beristiwa di atas ars ya. Jadi di sini syarahnya, penjelasannya, penulis atau Syekhul Islam menetapkan ya istiwanya Allah di atas arsnya, dan itu terdapat pada 7 tempat di dalam Al-Quran ya. Nah, ini tempat pertama ya disebutkan ayatnya, kemudian di suratnya. Nah, ini penjelasannya juga di sini sampai 7 tempat ya di dalam Al-Quran itu tentang ars Allah ini ya. Nah, kemudian setelah menunjukkan ini
dalil-dalilnya, maka penulis seperti biasa memberikan ini ya, bantahan mereka yang menolak sifat Allah ini ya, yang disertai dengan dalil-dalil juga ya, dalil-dalil yang kuat dan sahih tentunya ya, menetapkan ma'iyah kebersamaan Allah bagi makhluknya ya. Nah ini ya, baik ya, itu tadi gambaran ya, gambaran tentang buku ini ya, Syarah Aqidah Wasithiyah. Bukunya tebal banget, kemudian penjabarannya sangat terperinci, sangat lengkap, sangat saya rekomendasikan ya untuk teman-teman ya yang seperti saya ini ya, yang haus untuk belajar agama Islam ini, untuk mengenal lebih dalam ya tentang akidah ya, ini memperdalam ilmu tentang akidah Islam itu seperti apa ya, yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ya, ini teman-teman ya. Baik, demikian ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.